Bab 5 Motivasi dan Kepemimpinan. Mata kuliah Komuni Organisasi. Dibuat oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Suci Ramadan Timusviro dengan NPM D1D 019022. Yang kedua, Ruth Metasinaga dengan NPM D1D 019040. Yang ketiga, Intan Veronica dengan NPM D1D 090044. Yang keempat, Dilva Trianda dengan NPM D1D 090080. Yang kelima, Giani Agnes dengan NPM D1D 090092. Pengertian motivasi. Menurut Jones pada tahun 1977, motif sama dengan dorongan dalam bentuk jiwa dan jasmani untuk berbuat. Motivasi mempunyai kaitan dengan suatu proses yang membangun dan memelihara perilaku ke arah satu tujuan. Ciri-ciri motif. Motif timbul dari dalam diri yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dua unsur motif yaitu 1. Berupa daya dorong untuk berbuat. Yang kedua, sasaran atau tujuan yang akan diarahkan oleh perbuatan itu. Ciri-ciri motivasi. 1. Motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. 2. Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan. 3. Dalam usaha memahami motivasi, yang dimaksud dengan kebutuhan ialah internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dibedakan menjadi 2, antara lain 1. Faktor intern, yaitu A. Keinginan untuk hidup, meliputi kebutuhan sebagai berikut: memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap meskipun gaji tidak begitu memadai, kondisi kerja yang aman dan nyaman. B. Keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini sering dialami di kehidupan sehari-hari. C. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Manusia ingin mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Itu pun, seseorang harus bekerja dengan keras untuk mendapatkannya. D. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Agar mendapat pengakuan, harus meliputi hal-hal berikut. 1. Penghargaan prestasi. 2. Hubungan kerja yang harmonis dan kompak. 3. Pimpinan yang adil dan bijaksana. 4. Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. E. Keinginan untuk berpuasa. Pegawai akan merasa puas apabila dalam pekerjaannya terdapat 1. Hak otonomi. 2. Variasi alam melakukan pekerjaan. 3. Kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikiran. 4. Kesempatan memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 2. Faktor ekstern, antara lain A. Kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja meliputi tempat kerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. B. Kompensasi yang memadai. Hal ini termasuk motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. C. Supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, membimbing kerja para karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. D. Adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam melakukan pekerjaan. E. Status dan tanggung jawab. Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Mereka bukan hanya mengharapkan kompensasi semata, tetapi pada suatu masa, mereka juga berharap akan dapat kesempatan menduduki jabatan dalam suatu perusahaan. F. Peraturan yang fleksibel. Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Sistem dan prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan yang berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi para karyawan. Teori-teori motivasi. 1. Teori kepuasan. Teori ini mendasarkan pendekatannya atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu.
Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. 2. F.W. Taylor dengan teori motivasi konvensional. Teori motivasi konvensional ini termasuk konten teori, karena F.W. Taylor memfokuskan teorinya pada anggapan bahwa keinginan untuk perubahan kebutuhannya yang menyebabkan orang mau bekerja keras. 2. Abraham H. Maslow dengan teori hierarki. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow dalam Greenberg dan Barron pada tahun 1997 mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan ke dalam 5 hierarki kebutuhan, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis atau physiological. Kebutuhan ini merupakan tingkat paling dasar berupa kebutuhan seperti makanan dan minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia terdorong untuk mengerjakan suatu pekerjaan, karena dengan bekerja itu, ia mendapatkan imbalan dalam bentuk uang atau materi yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya tadi. B. Kebutuhan rasa aman atau safety. Menurut Maslow, setelah kebutuhan tingkat dasar terpenuhi, maka seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya yang paling tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. C. Kebutuhan hubungan sosial atau affiliation. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama masyarakat, karena memang orang lainlah yang dapat memenuhinya, bukan diri sendiri. D. Kebutuhan pengakuan atau esteem. Setiap orang normal membutuhkan adanya pengakuan diri dan penghargaan diri dari lingkungannya. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini, biasanya seseorang bertindak bukan atas dorongan orang lain, tetapi karena kesadaran dan keinginan diri sendiri. 4. David McClelland dengan teori motivasi prestasi. Menurut teori ini, ada 3 komponen dasar yang digunakan untuk memotivasi orang bekerja, yaitu kebutuhan akan A. Need for achievement, merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. B. Need for affiliation, merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. C. Need for power, kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang memperdulikan perasaan orang lain. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu, menurut Blanket dan Hersey dalam Tohardy pada tahun 2002. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpinan itu, menurut Noraga pada tahun 1992. Fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi. 1. Fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin dalam organisasi menurut Terry pada tahun 1960 yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengadilan. 2. Tugas utama pemimpin menurut Grungan pada tahun 1981 yaitu 1. Memberi struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi kelompok. 2. Merasakan dan menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar, baik mengenai sikap-sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok. Teori gaya kepemimpinan. 1. Gaya persuasif, yaitu pemimpin yang menggunakan ajakan atau bujukan. 2. Gaya resesif, yaitu dengan memberikan tekanan atau ancaman sehingga bawahan merasa takut. 3. Gaya partisipatif, merupakan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk aktif dalam kiprah organisasi. 4. Gaya inovatif, yang berarti pemimpin yang berusaha dengan keras untuk mewujudkan perbaharuan dalam segala bidang. 5. Gaya investigasi, yang berarti
Pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai kecurigaan terhadap bawahannya. 6. Gaya inspektif, yang berarti pemimpin yang suka melakukan acara yang sifatnya protokoler. 7. Gaya motivasi, yang berarti pemimpin yang menyampaikan ide, program, dan kebijakannya kepada karyawan dengan baik. 8. Gaya naratif, yang berarti pemimpin yang hanya berbicara dan sedikit bekerja. 9. Gaya edukatif, yang berarti pemimpin yang melakukan pengembangan terhadap bawahannya. 10. Gaya retrogresif, merupakan pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju, apalagi melebihi dirinya. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai motivasi dan kepemimpinan. Terima kasih.